Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat melakukan perkuliahan di mata kuliah Statistik Terapan, yang mana kami dari kelompok 1 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Penggunaan Model Cooperative Learning pada mata pelajaran PAI kelas 3A Sekolah Dasar Negeri Sukahati. Yang mana di makalah ini kami akan menjelaskan tentang uji sampel berpasangan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang materi yang mana di sini ada pendidikan agama Islam. Nah, apa itu pendidikan agama Islam? Pendidikan agama Islam itu merupakan mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan di sekolah umum ataupun di sekolah Islam. Karena untuk mengajarkan Islam kepada generasi umat Islam maka diperlukan proses pendidikan. Nah, fungsi dari proses pendidikan itu adalah untuk mempromosikan atau memfasilitasi perubahan yang diinginkan dalam perilaku. Maka pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuh suburkan hubungan yang harmonis setiap pribadi dengan Allah dan alam semesta. Proses pendidikan agama Islam itu haruslah memberikan pemahaman kepada pemeluknya tentang ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pendidikan agama Islam itu mengajarkan tentang nilai-nilai sosial, nilai ibadah, moral, atau ketauhidan. Nah, jadi keberhasilan pendidikan agama Islam itu juga tercermin dalam tingkah laku masyarakat yang berakhlak mulia atau yang berakhlak baik seperti itu. Jadi memiliki kepedulian sosial yang bagus dan masyarakat yang rajin untuk beribadah. Apabila di dalam suatu masyarakat ada banyak masalah atau pertikaian, itu menunjukkan bahwa pendidikan Islam itu belum mampu diterima oleh masyarakat. Nah, pendidikan agama Islam itu juga harus memiliki 3 aspek, yang mana itu ada pertama aspek knowledge, yang itu kita ketahui itu pengetahuan, yang kedua ada aspek afektif atau sikap, dan yang ketiga itu aspek skill atau keterampilan. Nah, dalam istilah ilmu kependidikan itu ketiga aspek tersebut disebut dengan ranah kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi seseorang atau peserta didik dikatakan berhasil menempuh pendidikan agama Islam apabila ketika aspek tersebut ada pada dirinya. Nah, jadi ketiga aspek tersebut adalah merupakan bagian dari kompetensi peserta didik yang harus dikembangkan. Kemudian ada model pembelajaran cooperative learning yang mana biasa kita singkat dengan CL. Nah, jadi CL ini adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 anak yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Nah, ini pengertian dari cooperative learning. Nah, selanjutnya dalam hal ini model cooperative learning itu digunakan sebagai usaha untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran, contohnya pelajaran PAI. Nah, jadi untuk mengukur apakah terdapat perbedaan pemahaman pada siswa sebelum atau sesudah menggunakan metode cooperative learning, maka dibuatlah pengujian terhadap nilai sebelum model cooperative learning diterapkan dan nilai sesudah model cooperative learning diterapkan. Nah, jadi statistika dan SPSS 26 ini juga bakal digunakan sebagai alat analisis untuk menguji kedua nilai tersebut. Nah, jadi di kelompok kami akan menggunakan aplikasi SPSS 26 untuk menguji analisis kenormalan data kami. Nah, seperti itu. Kemudian statistika. Nah, apa itu statistika? Nah, jadi statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara pengumpulan data, pengolahan atau analisis data
dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Sedangkan statistik itu adalah kumpulan data yang berupa bilangan atau bukan bilangan disusun dalam bentuk tabel, diagram, bahkan kadang grafik gitu yang menggambarkan suatu persoalan. Nah, kemudian apa itu statistika inferensial? Nah, jadi statistika inferensial itu adalah bagian dari statistika yang membahas atau mempelajari cara melakukan analisis data, menaksir atau menduga, meramalkan, dan menarik kesimpulan terhadap data, fenomena, persoalan yang lebih luas atau yang disebut populasi berdasarkan sebagian data yang mana juga disebut sampel yang diambil secara acak dari sebuah populasi. Nah, statistika inferensial itu juga membuat kesimpulan berdasarkan dugaan dari sampel data dan pengujian hipotesis. Nah, statistika inferensial ini juga disebut dengan statistika yang berkaitan dengan analisis data atau sampel untuk kemudian dilakukan penyimpulan-penyimpulan inferensi yang digeneralisasikan kepada seluruh subjek tempat data diambil atau populasi. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu perbedaan statistika. Kita juga harus mengetahui perbedaan statistik, apa itu statistika inferensial. Nah, seperti itu yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita pasti akan melakukan yang namanya, kalau sudah melakukan kenormalan data, kita juga pasti akan melakukan hipotesis, yang namanya hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Jadi pengujian hipotesis ini digunakan atau adalah pengujian hipotesis komparatif atau dua sampel yang berpasangan. Ini berarti menguji ukuran populasi atau parametrik yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel atau statistik yang juga berbentuk perbandingan, baik itu statistika parametrik maupun statistika non-parametrik. Nah, jadi UJT berpasangan atau Pirate test itu adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan itu berpasangan. Nah, kalau jika data kita itu normal, maka kita akan melakukan UJT berpasangan dengan menggunakan Pirate test. Tapi jika misalnya data kita itu tidak normal, maka kita akan menggunakan yang namanya metode Wilson. Seperti itu. Nah, ini data yang sudah kami ambil dari sekolah kelas 3, itu di SD, di sekolah kelas 3, itu tentang skor kemampuan pemahaman PAI siswa yang mana sebelum menggunakan cooperative learning dan setelah menggunakan cooperative learning. Nah, jadi laporan statistika inferensi ini dibuat dengan mengambil data nilai ujian harian PAI dari siswa kelas 3A SD Negeri Sukahati Bandung dengan membandingkan nilai sebelum menggunakan model cooperative learning atau CL dan setelah menggunakan model cooperative learning dengan menggunakan aplikasi SPSS 26 sebagai alat analisis sehingga diketahui hasil statistik dari nilai-nilai tersebut. Nah, jadi ini tabel yang mana menunjukkan skor kemampuan pemahaman siswa kelas 3A itu sebelum mereka menggunakan metode cooperative learning dengan setelah mereka menggunakan cooperative learning. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kelanjutannya akan disampaikan oleh teman saya yang kedua, pemateri kedua. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kurang lebih ini daftar nilainya, skor nilai sebelum CL dan sesudah CL. Kemudian kita akan masuk ke uji normalitas data terlebih dahulu. Kemudian kita setelah uji normalitas kita masuk ke pengujian hipotesis, dan di akhir kita juga akan uji statistik deskriptifnya. Nah, yang pertama uji normalitas data. Nah, kita menggunakan SPSS 26. Seperti biasa ketika kita akan menguji data nilai, pertama kita harus membuat terlebih dahulu nama gitu ya.
nama untuk kolom-kolom nilai yang nanti akan kita masukkan di bagian variable view. Jadi teman-teman masukkan karena ada dua nilai di sini, maka kita masukkan di kolom yang pertama itu sebelum CL, kemudian di kolom yang kedua sesudah CL gitu. Jadi maksudnya sebelum cooperative learning dan sesudah cooperative learning. Setelah itu nanti otomatis akan muncul nama ini di bagian data view yang akan kita masukkan daftar nilainya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, ini adalah daftar nilai hasil copy paste dari Excel. Jadi sebelumnya kita buat terlebih dahulu daftar nilainya di Excel, kemudian kita copy paste satu-satu ke kolom sebelum, kemudian ke kolom sesudah. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan aslinya ini terdapat 30 data siswa ya. Ada 30 data nilai siswa sebelum dan sesudah cooperative learning. Jadi keduanya sama jumlah nilainya. Nah, kemudian untuk menguji normalitas datanya, kita klik analis di bagian atas toolbar analis, kemudian nanti muncul beberapa pengujian gitu ya, ada report, ada descriptive statistik, ada Bayesian statistik, tabel, comparative means, dan lain sebagainya. Nah, yang kita pilih adalah descriptive statistik. Nah, kemudian nanti muncul lagi kolom di sebelah kanannya, itu ada frequency, ada descriptive, ada explore, dan lain sebagainya. Nah, kita pilih yang explore. Kemudian klik explore, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi teman-teman terlebih dahulu harus memasukkan sebelum CL ke bagian dependent list dan sesudah CL ke kotak dependent list. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini, yang ini. Nah, jadi dimasukkan ke kotak dependent list kedua-duanya ya. Nama kelompok nilainya dimasukkan ke kotak dependent list. Kemudian setelah dipastikan kedua nama kelompok nilai ini dimasukkan ke bagian dependent list, kemudian kita klik plots. Nah, di bagian plots ini nanti akan muncul explore plots. Nah, ini ada faktor levels together, dependent together, non, dan lain sebagainya di bagian box plots. Di deskriptif ada stem and leaf, ada histogram. Nah, kita hanya perlu mencentang pengujian yang kita mau atau yang kita inginkan. Karena yang kita uji dalam hal ini adalah uji normalitas, maka yang kita centang adalah normality plots with test. Sedangkan di kotak deskriptifnya kita tidak perlu centang, nanti akan, karena deskriptifnya akan di akhir dijelaskan. Nah, kemudian setelah kita centang normality plots with test, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK, dan nanti teman-teman akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Yang pertama, case processing summary, di mana ini 100% yang kelompok CL, yang kelompok nilai sebelum CL dan kelompok nilai sesudah CL itu cases missingnya tidak ada, 0 gitu. Jadi dalam hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat data yang miss atau data yang hilang. Jadi semuanya sempurna, 100%, 30 datanya ada ke 30-30-nya. Kemudian yang bagian bawah yang ini adalah hasil dari test of normality. Jadi inilah hasil dari uji normalitasnya.
Nah, di sini untuk kelompok sebelum CL kita lihat dalam uji Kolmogorov hasil signifikansinya ini 0,043 dan uji Shapiro-Wilk-nya hasil signifikansinya 0,106. Kemudian kelompok sesudah CL uji Kolmogorovnya 0,200, kemudian Shapiro-Wilk-nya 0,096. Nah, teman-teman boleh lihat bahwa di kelompok sebelum CL ini di uji Kolmogorov-Smirnov itu ternyata signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan di uji Shapiro-Wilk ini lebih besar dari 0,05 karena hasilnya signifikansinya 0,106. Sedangkan di kelompok sesudah CL baik uji Kolmogorov maupun uji Shapiro-Wilk ini kedua-duanya lebih besar dari 0,05, nilai yang sudah kita tetapkan untuk mengukur normalitas data. Kemudian pertanyaannya bagaimana hasilnya jika seperti ini ketika kelompok data sebelum CL ini Kolmogorovnya lebih kecil, kemudian Shapiro-nya lebih besar. Nah, ini masih dikategorikan sebagai data yang berdistribusi normal karena salah satu uji, yaitu dalam hal ini Shapiro-Wilk ini lebih besar dari 0,05, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kelompok CL maupun sesudah CL kedua-duanya berdistribusi normal. Nah, kurang lebih sebaran datanya seperti ini. Kita lihat bahwa rata-rata datanya menyebar di sekitar garis diagonal dan hanya beberapa titik saja yang jauh. Jadi bisa kita lihat bahwa ini berdistribusi normal. Ini untuk kelompok data sebelum CL. Nah, kalau yang sesudah CL juga sama, rata-rata dekat dengan garis diagonal sebaran titik-titiknya dan hanya beberapa titik saja yang jauh dari garis diagonal, sehingga kita bisa simpulkan ini berdistribusi normal. Nah, kemudian karena kedua nilai ini berdistribusi normal, yang sebelum berdistribusi normal, kemudian yang sesudah CL juga berdistribusi normal, maka untuk menguji hipotesisnya kita menggunakan statistik parametrik yang akan dijelaskan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran statistik terapan ya. Dalam kesempatan ini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pembahasan dari materi pertama dan materi kedua, di mana pemateri pertama sudah menjelaskan terkait dengan statistik inferensi atau statistik parametrik ya, uji dua sampel yang sering berpasangan atau berhubungan. Di sana pengujian dua sampel ini adalah sampel dari nilai ya, nilai PAI, nilai harian PAI siswa SD Sukahati ya. Di sana dihubungkan atau apa istilahnya itu, dibandingkan antara nilai PAI siswa sebelum penggunaan model cooperative learning dan setelah penggunaan model cooperative learning ya, seperti itu. Dan pemateri kedua itu sudah menjelaskan, memaparkan terkait dengan uji normalitas data ya. Jadi sudah diketahui bahwa data tersebut berdistribusi normal ya. Jadi skor sebelum digunakannya, diperlakukannya model cooperative learning dan setelah diberlakukannya cooperative learning, ternyata data tersebut berdistribusi normal. Maka selanjutnya di kesempatan ini saya akan melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu pengujian hipotesis. Di sini untuk pengujian hipotesis ini dengan cara merumuskan hipotesis alternatif H1 dan hipotesis 0 ya, H0, di mana H0 itu tidak ada perbedaan kemampuan pemahaman PAI siswa sebelum dan sudah mengikuti pembelajaran dengan model cooperative learning, dan H1-nya terdapat perbedaan kemampuan pemahaman PAI siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan model cooperative learning. Lanjut berikutnya. Nah, ada tahapannya untuk uji hipotesis ini. Ya, seperti biasa di sini kita dengan menggunakan aplikasi SPSS ya.
Di sini setelah diketahui data-datanya ya, kita masuk ke data view ya. Lalu klik analysis, kemudian pilih submenu menu compare means, lalu pilih varied, lalu sample to test. Maka akan menghasilkan tampilan seperti ini. Next. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah tampilan setelah kita tadi mengikuti tahapan ya, tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada dialog variables ya. Nah, di sini diklik sebelum CL. Nah, di sana diklik sebelum CL, lalu pindahkan ke variable 1 ya. Dan selanjutnya klik sesudah CL dan pindahkan ke variable 2 ya. Maka di sana nanti akan dapat dilihat ya pada kolom variables ya. Di variable 1 tertulis sebelum CL ya, dan di variable 2 itu maksud saya variable 2 ya, mungkin saya ketik di variable 2 nya tertulis sesudah CL ya. Ini seperti tampilan yang terlihat di layar seperti itu. Nah, selanjutnya lalu kita klik option ya, maka akan tampak pada layar berikut ini ya. Di sini diperlihatkan persentasenya 95% dan kita pilih pilihan yang paling atas ya. Di sana ada exclude ya. Pilih yang paling itu, mungkin itu sudah otomatis ya. Lalu klik continue, lalu klik OK, maka akan tampil output SPSS seperti ini, seperti yang tertera pada layar gitu. Nah, di sana terlihat ringkasan statistik dari kedua sampel untuk skor sebelum dan sudah penerapan CL. Untuk skor sebelum diterapkan CL, rata-ratanya 79,8667 dan skor sudah diterapkan CL adalah 83,1667. Selanjutnya, nah, tampilan output di bawah ini memperlihatkan hubungan atau korelasi antara kedua variabel tersebut. Di sini perhatikan ya, di sana ada nilai sig 0,000, ada correlation 0,640, itu di tampilan seperti itu ya. Nah, berdasarkan hasil korelasi antara kedua variabel menghasilkan nilai sig sebesar 0,00, itu berarti bahwa sig itu kurang dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut terdapat hubungan ya. Sekali lagi perhatikan di nilai korelasi, di sana ada 0,640 karena itu nanti yang bisa menentukan apakah hubungan antara kedua variabel tersebut kuat, lemah misalkan, atau misalnya sangat kuat gitu kan, untuk menentukan berapa besar hubungan antara kedua variabel ya. Sini korelasinya adalah 0,640. Lanjut. Nah, maka lanjut ya, di sini untuk melihat kuatnya hubungan tersebut dari nilai korelasi 0,640 seperti tadi yang udah disebutkan sebelumnya ya. Maka kita bandingkan nilai korelasi tersebut dengan rentang di bawah ini. Di sini ada kolom ya, di mana kolom sebelah kiri koefisien dan sebelah kanan adalah hubungan kekuatan. Di kolom sebelah kiri di sini menunjukkan rentang angka 0,00, berarti tidak ada hubungan. Rentang 0,01 sampai 0,09 hubungan kurang berarti. 0,10 sampai 0,29 hubungan lemah. 0,30 sampai 0,49 hubungan moderat. 0,50 sampai 0,69 hubungan kuat. 0,70 sampai 0,89 hubungan sangat kuat, dan lebih dari 0,90 hubungan mendekati sempurna. Nah, kita lihat nilai 0,640 itu berada pada rentang 0,50 sampai 0,69 ya. Maka ini menunjukkan hubungan yang kuat ya. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara skor kemampuan pemahaman PAI sebelum dan sesudah diterapkannya cooperative learning memiliki korelasi yang kuat dan hubungan secara berarti ya atau nyata, seperti itu. Next. Nah, sedangkan untuk melihat perbedaan skor sebelum dan sudah diterapkan CL dapat dilihat pada gambar di bawah ini ya. Di sini tampilannya seperti ini ya. Nah, maka di sini akan dilanjut kepada penentuan hipotesis terlebih dahulu ya, yang nanti akan menghasilkan sebuah keputusan atau simpulan. Maka jika nilai sig lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika nilai sig itu kurang dari 0,05 maka HO ditolak ya. Dan
Nah, akan menghasilkan sebuah keputusan. Karena tadi udah dijelaskan nih bahwa nilai sig itu kan tadi 0,000 ya. Nah, maka berdasarkan tampilan output valid simple test yang tadi udah kita tampilkan, udah kita bersama ya. Terlihat bahwa nilai sig itu adalah 0,000 ya. Ini berarti nilai sig ini kurang dari 0,05. Maka otomatis HO ditolak. Dan ketika HO ditolak, maka H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemahaman PI siswa sebelum dan sudah mengikuti pembelajaran dengan model cooperative learning. Seperti itu. Atau kemampuan pemahaman PI siswa sebelum dan sudah diterapkan pembelajaran dengan cooperative learning atau CL berbeda secara signifikan ya. Nah, maka di sini ada sebuah kesimpulan yang sangat perlu kita perhatikan ya. Dengan kata lain, penggunaan cooperative learning ini sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman PAI siswa gitu ya. Next, selanjutnya kita akan masuk kepada data statistik deskriptif ya. Jadi kita akan mengetahui data statistik deskriptif. Untuk menampilkan data statistik deskriptif di sini adalah pertama, untuk menampilkan data statistik deskriptif kembali ke data view ya. Kita kembali ke SPSS-nya, lalu klik analysis, kemudian klik deskriptif seperti tampak pada gambar di bawah ini ya. Next. Nah, selanjutnya akan muncul seperti tampilan berikut ya. Di sini ada sebelum CL, setelah CL. Nah, nanti tinggal dipindahkan aja ya ke kolom variabel gitu. Nah, jadi pindahkan sebelum CL dan setelah CL ke kotak variabel seperti berikut. Nah, gitu. Lanjut, kemudian pilih option, selanjutnya pilih min. Pada pilihan dispersion pilih STD deviation minimum dan maksimum seperti tampak di bawah ini ya, seperti itu. Kita centang minnya, standar defisiasinya, centang juga minimum dan maksimumnya, lalu di display order kita pilih variable test, lalu continue dan klik OK, maka akan muncul output seperti ini ya. Di sini akan diperoleh data ya. Ada N sebelum CL, setelah CL, dan valid N. Deskriptif statistik minimum 70, maksimum 90, min 79, STD deviation. Nah, di sini berdasarkan tabel deskriptif statistik perlihatkan bahwa skor siswa sebelum belajar dengan CL adalah nilai minimum 70,00 dan nilai maksimum 90,00. Rata-rata 79,8667, standar deviasi adalah 4,26480, sedangkan skor siswa sudah belajar dengan CL adalah nilai minimumnya 70,00 dan nilai maksimum 90,00. Rata-rata 8,3,1667 dan standar deviasi adalah 4,83581. Nah, di sini kita akan menampilkan histogram ya, sebelum CL dan setelah CL ya. Nah, jadi kesimpulannya ini tadi sebenarnya udah disebutkan sebelumnya ya. Berdasarkan tampilan output valid sample test, lihat bahwa nilai sig 0,00, karena nilai sig 0,0 maka ditolak, asal diterima. Maka kesimpulannya terdapat perbedaan kemampuan pemahaman siswa sebelum dan sudah mengikuti pembelajaran dengan model cooperative learning. Artinya penggunaan cooperative learning ini sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman siswa. Lalu dari deskriptif statistik diperlihatkan bahwa skor siswa sebelum belajar CL adalah ini udah tadi ya, tinggal dilihat aja. Jadi intinya nilai minimum rata-rata standar deviasi ya itu berbeda ya dengan nilai minimum rata-rata standar deviasi setelah menggunakan metode CL seperti itu. Jadi nilai minimum rata-rata standar deviasi sebelum penggunaan CL itu berbeda hasilnya nilai-nilai tersebut setelah menggunakan metode CL gitu.
Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.